Kenapa saldo PKH saya zonk? Kenapa ATM saya kosong? Kenapa saldo BPNT saya tidak masuk rekening? Ya, itulah pertanyaan yang banyak muncul di awal tahun 2021. Para KPM yang terhormat, bahwa di awal tahun 2021 ini Kementerian Sosial melakukan pemutahiran data yang berakibat banyaknya bantuan yang tidak masuk ke rekening KPM penerima program bantuan pemerintah, terutama PKH dan BPNT. Nah, ada beberapa penyebab yang menyebabkan bantuan itu tidak masuk. Yang pertama yaitu ganda di dalam keluarga. Artinya di dalam kakak ada dua nama yang sama. Yang kedua, ganda identik tidak terpilih. Artinya ada dua nama, sama nik itu ganda tapi tidak terpilih. Artinya dua-duanya terinput. Yang ketiga, ganda tidak identik tidak terpilih. Di sini ada kemungkinan nicknya sama tapi beda nama, atau namanya sama tapi beda nick, tapi dua-duanya terinput. Yang ketiga, yang keempat, KKS tidak terdistribusi. Itu artinya ada KPM yang belum mengambil KKS-nya sehingga KKS itu dikembalikan lagi ke pusat. Nah, itu berakibat pada tidak masuknya bantuan baik itu PKH maupun BPNT. Yang kelima, nonaktif finalisasi DTKS. Nah, pada saat finalisasi DTKS, data ini dinonaktifkan, artinya tidak dimasukkan ke dalam data DTKS. Bisa jadi ini sudah sejahtera, bisa jadi ini tidak ditemukan. Kemudian nonaktif finalisasi BJS. Yang ketujuh, nonaktif finalisasi BST. Yang kedelapan, nonaktif finalisasi Dukcapil. Artinya pada pembuatan KK maupun KTP di Dukcapil itu nonaktif. Yang kesembilan, PKH graduasi. PKH graduasi itu artinya sudah tidak lagi menjadi kepesertaan PKH. Nah, ada kemungkinan juga BPNT-nya tidak masuk. Kemudian tidak transaksi. Nah, ini banyakkan KPM yang tidak melakukan transaksi, artinya dana bantuan yang masuk itu tidak diambil dalam beberapa bulan terakhir. Itu masuk kategori tidak transaksi sehingga bantuannya tidak masuk di awal tahun 2021. Yang ke-11, KPM dengan ID BDT ganda. Artinya ada KPM dengan ID BDT-nya ganda, sehingga ini menyebabkan data anomali sehingga datanya tidak masuk. Yang ke-12, KPM tidak memiliki ID BDT. Nah, ini lebih parah lagi nih. KPM tapi tidak memiliki ID BDT. Nah, KPM seperti ini bantuannya tidak akan masuk ke rekening di tahun 2021. Yang ke-13, KPM dengan NIK 15 digit. Ini artinya mungkin ada kesalahan input sehingga NIK yang terinput itu hanya 15 digit kurang 1 digit. Ini juga berakibat tidak masuknya bantuan di tahun 2021. Yang ke-14, KPM NIK anomali. Artinya NIK-nya tidak link di Capil. Pada saat pencarian NIK itu tidak ditemukan. Yang ke-15, KPM dengan NIK ganda. Nah, mungkin ada KPM yang memiliki nomor NIK ganda sehingga itu menyebabkan bantuan tidak masuk ke rekening. Yang ke-16, KPM dengan NIK sama dengan ID BDT. Mungkin juga ini terjadi kesalahan input sehingga NIK dengan ID BDT-nya sama. Ini menyebabkan bantuan tidak masuk di tahun 2021. Yang ke-17, KPM dengan NIK sama dengan nomor peserta. Ini juga terjadi mungkin kesalahan input sehingga menyebabkan bantuan tidak masuk di tahun 2021. Yang ke-18, KPM dengan NIK sama dengan nomor KK. Nah, mungkin ada KPM
mungkin juga salah input, nicknya sama dengan nama kakak, itu menyebabkan bantuan di tahun 2021 ini tidak masuk ke rekening penerima manfaat. Yang ke-19, KPM dengan nomor rekening ganda. Nah, mungkin juga ada KPM yang memiliki nomor rekening ganda sehingga bantuannya tidak masuk ke dalam rekening. Nah, saudara KPM teman-teman, mungkin kalian berada di salah satu 19 penyebab tidak masuknya bantuan ke rekening, atau sering saya sebut itu ATM zong, ATM kosong, saldo tidak masuk. Itulah penyebabnya ada 19. Mungkin kalian merupakan salah satu dari 19 itu ya. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya ini dilakukan pemutahiran oleh Kementerian Pusat maupun oleh pendamping. Jadi data-data yang merupakan data anomali seperti yang saya sebutkan tadi itu dikirim lagi melalui Dinas Sosial, Koordinator Kabupaten, dan dimutakhirkan lagi oleh pendamping, sehingga pada akhirnya nanti data itu menjadi data yang valid sehingga bantuannya bisa disalurkan kembali. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah bantuannya bisa masuk lagi atau tidak? Apakah kepesertaannya masih aktif atau tidak? Jawabannya bisa iya, bisa tidak ya. Kalau memang data ini benar dan valid, maka pesertaannya masih bisa dituliskan dan bantuannya masih bisa masuk. Tapi kalau memang data ini tidak valid, tidak ditemukan atau tidak layak lagi, maka KPM tersebut tidak akan menerima bantuan lagi untuk seterusnya, alias dihapus dari kepesertaan program bantuan pemerintah. Oke, demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagi yang sudah sejahtera untuk mengundurkan diri dan memberikan kesempatan kepada keluarga kita yang masih di bawah garis kemiskinan. Salam PKH.